Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya, seperti biasa kita akan membahas mengenai GBP USD. Nah, ya jadi memang videonya agak malam, ya jadi saya baru sempat untuk rekam video. Kemudian di sini kita akan bahas kembali untuk CGU, tapi kita akan bahas mengenai time frame besar ya terlebih dahulu, gitu. Jadi yang pertama saya ingin bahas itu ya adalah si bagian daily-nya ini. Nah, kalau kita lihat untuk si daily-nya dia, ya ini kan di daily ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di daily sendiri itu dia sedang posisinya uptrend kalau untuk si GBP USD ini sendiri gitu. Bahkan untuk closing yang hari Jumat kemarin ya di tanggal 9 Juni itu masih posisinya candle belum ada rejection untuk potensi downtrendnya belum ada gitu. Jadi memang secara trend untuk daily atau bigger trendnya dia, major trendnya dia itu masih uptrend. Nah, kemudian yang ingin saya bahas lagi adalah ya untuk saat ini ya si GBP USD sendiri itu berada di level resisten yang cukup penting. Kenapa saya bilang cukup penting? Oke, di sini kita lihat dulu. Ini yang pertama di sini ya. Satu, kemudian yang kedua ini di sini tanggal 30 Mei 2022. Kemudian ini ada yang ketiga itu tanggal 4 Mei 2022 gitu. Nah, ini yang terakhir disentuh itu tanggal 5 Mei 2023. Jadi memang udah 1 tahun ya dia menyentuh kembali resisten ini. Jadi ini bisa dibilang sebagai resisten tahunan untuk si GBP USD gitu. Nah, ini makanya saya bilang ini cukup penting. Kenapa? Karena memang kalau dia belum bisa break dari 26.400 ini, dia masih ada potensi untuk menunjukkan penurunan kembali ya. Dan ada potensi untuk break dari trendline dia gitu. Jadi selama dia masih belum bisa break dari si resisten ini, kalau kita perhatikan dari tahun 2022 ya, bahkan ya dari tahun 2022 ini dia akan cenderung retest kembali ke 23.200 ya di sini gitu. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan di sini adalah minor supportnya dan juga si DXY itu sendiri gitu. Nah, kita kembali lagi untuk si DXY sebentar. Oke, kalau untuk DXY ya di sini kita ambil daily-nya terlebih dahulu. Nah, kalau si DXY sendiri memang kalau kita perhatikan untuk daily-nya itu masih downtrend gitu. Jadi belum ada pergerakan yang cukup signifikan untuk pergantian sebuah trend. Bahkan kalau kita perhatikan sini si DXY sendiri tuh belum bisa break dari trend lainnya dia gitu. Nah, kita lihat ya. Pertama di tanggal 21 November, kemudian di tanggal 7 Maret. Oke, kemudian di tanggal 30 Mei gitu. Jadi dia masih downtrend untuk si DXY. Jadi kita nggak heran kalau GBP USD ini ya atau lawannya si dolar ini itu sedang uptrend gitu. Jadi memang mereka itu berketerbalikan gitu. Ya. Oke, kemudian selama DXY juga yang harus kita perhatikan adalah resisten di 104.22. Kenapa resisten ini? Resisten ini juga udah sering banget kita bahas di setiap pertemuan video kita, karena ini resisten cukup penting gitu. Selama dia belum bisa break, kita lihat banyak banget di sini wicknya ya atau sumbu candle yang belum bisa break dari 104.22 ini gitu. Nah, ini juga bertepatan dengan si trend lainnya dia gitu. Di sini ada trend lainnya dia. Jadi memang cukup ngepas lah gitu bahasanya kan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ke bawah, nah ini dia juga ada break nih dari trend lainnya dia ya, bukan trend line, supportnya dia di 103.6 dan potensi untuk turunnya masih ada gitu di 103 sampai ke sini kembali 102.65 sampai 102.80 gitu. Ini penurunan dari si DXY itu sendiri ya. Kenapa di sini? Karena kalau kita lihat ini juga ada area support yang bisa dibilang cukup kuat di sini ya, menahan dari pergerakan si DXY ini. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini kita ketemu di 4 jam gitu untuk areanya gitu. Oke. Nah, jadi selama DXY masih belum bisa break trend line ya kan, belum bisa break trend line ini downtrendnya dia, maka GBP USD ada potensi untuk melanjutkan kenaikan dia di daily-nya ya. Di daily ini masih ada potensi melanjutkan kenaikan. Nah, begitu dia bisa break dari 26.400 ini ya, ini berarti kita better dari area buy ya, tapi perlu konfirmasi dulu gitu. Jadi jangan kalian langsung break nih terus langsung buy, jangan gitu. Kita tunggu konfirmasi, artinya kalau ini trend daily
berarti kita minimal tunggu dulu ya dia daily candle closing di atas 26.400. Kan pasti dia pas breakout itu kan langsung naik nih ya, begitu breakout biasanya naiknya tajam gitu kan, langsung kayak meroket lah naiknya gitu bahasanya. Nah kita tunggu dia koreksi, kita ambil short sell-nya dulu ya kan, kita manfaatin short sell ya kan, terus baru begitu dia koreksi ke bawah ya mendekatin 26.400 untuk candle daily-nya, kita baru ambil buy di situ gitu. Nah baru kita nanti cari lagi nih konfirmasi di time frame kecil, kira-kira ada nggak nih konfirmasi buy gitu. Kalau misalkan belum ada ya, belum ada rejection ya salah satunya, itu berarti kita jangan masuk buy dulu gitu. Nah untuk tahu rejection dari mana, kita tunggu market running, dan nantinya biasa tuh saya memanfaatkan candle bullish engulfing sama bearish engulfing biasanya kalau untuk entry point. Berarti kalau kita cari buy point, berarti kita menanti bullish engulfing yang tercipta pada pergerakan candle tersebut. Biasanya itu di time 15 menit ya kan, atau 30 menit ya. Nah biasa saya ambil di 15 menitnya gitu, tapi tergantung kalian. Karena kan setiap orang itu berbeda ya begitu. Jadi kalau saya pribadi sebelum bisa break dari 26.400 saya akan cari selling point dulu ya, karena ini juga kalau diperhatikan ini adalah area supply untuk daily-nya dia. Nah ini supply zone-nya dia. Lalu kalau kita lihat lagi di time frame 4 jam ya untuk si GBP USD ini, nah di sini ya ada di 26.192 sampai 26.718. Ini untuk supply zone dia gitu. Jadi nantinya saya akan coba cari sell point ya di sini ya, dengan target harga yang pertama support terdekat dia itu di 25.384 ya di sini, terus target kedua itu di 24.474 di sini. Nah ini kan ada trend line nih kalau kita lihat ya. Nah ada trend line ini berarti kita bisa manfaatin trend ini sebagai patokan kita atau acuan kita untuk take profit TP2 gitu. Artinya kita nggak harus tunggu dia sampai 24.047 ini ya, tapi begitu dia sudah sampai trend line sini ya kita udah harus wanti-wanti nih, kira-kira dia bisa break atau enggak gitu. Oke, kalau dia bisa break berarti harganya nanti lanjut turun dan kita bisa ambil take profit lebih panjang lagi. Nah sampai hold sampai kurang lebih di 22.743 sampai 23.192. Oke gitu ya untuk GBP USD. Jadi memang cukup singkat dan saya buat seringkas mungkin. Semoga kalian dengar video ini bisa terbantu untuk mengambil keputusan trade di GBP USD terutama di hari Senin nanti. Tapi nanti di hari Senin kemungkinan saya akan tunggu dulu ya, kurang lebih sampai ke sesi London untuk cari konfirmasi entry-nya gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan kalian ada ide ataupun pandangan yang belum dipaparkan untuk si GBP USD, boleh banget nih kalian sharingkan ke saya ya melalui kolom komentar. Dan kalau saya perhatikan memang untuk si 4 jam ini koordinatnya lagi potensi jadi double top juga gitu. Oke, jadi gitu. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan di dislike aja, tidak masalah. Tapi kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Juno Trading ID dan bunyikan loncengnya ya supaya tidak ketinggalan update-nya dari saya. Kemudian bagikan juga kepada teman atau keluarga kalian yang membutuhkan video seperti analisa GBP USD setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.